Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 60 si kurung ada adih tak tahan lam kurung 60 si kurung ratus tat. Dan ketiga daripada anggota-anggota yang kebit gu jaga bak getanyo, karena anggotanya sumber kejahatan ya. Nyo napa di bawah anggota tubuh bak getanyo yang merupakan sumber ya. Tak pegah tak paken hai tak ibadat, paken be tak ibadat, paken kelakuan jahat. Ternyata anggotanya hana tak jaga, hana tak pelihara. Pada haji sumber kejahatannya yang kelih, yaitu perut ya, rupanya perutnya juga sumber kejahatan. Tentu saja ante iban cara tentu dengan makan. Dan memadalah kamu sanya maksudmu akan ibadat, dan memadalah kamu bahwasanya maksudmu akan ibadat. Nah, jadi memadalah dengan perut itu kita ingat bahwa baik sampai dengan perutnya jid ke sebab tanya untuk jahat, tetapi kiban cara membantu katanya untuk ibadat. Tentu saja ante dengan makan yang sedikit lagi pembahasan yang kali ikut. Dan sanya makanan biji amal dan airnya dan daripadanya nyata tumbuhnya. Jadi ternyata makanan itu adalah merupakan bagaikan biji bagaikan biji terhadap amalan kitanya. Cuma punya biji hana bere. Tentu saja wate timo sehingga hana get menansit apabila perut kitanya banyak kita masukkan sesuatu yang hana bere, tentu saja atai tubit perbuatan lewat anggota kitanya hana bere. Nyo masalah. Red makan mentang ke masalah. Ya, dan airnya dan daripadanya nyata tumbuhnya. Jadi tumbuh perbuatan-perbuatan baik ataupun jahat itulah daripada sumber kekuatan yang ada dalam perut akibat daripada makan. Dan apabila jahat benihnya, jahat benih yang ke hanagat biji nya, maka tiada baik zuru'nya, tumbuh-tumbuhan tersebut juga tidak baik. Ini sangat berpengaruh. Tetapi padanya kebinasaan, makna tetapi bahkan cit memang apabila biji hanagat akan timbul kebinasaan, bahwa binasa atasmu bumimu, binasa atasmu bumimu. Kiba makna binasa atasmu bumimu, maka tak dapat ada kemenangan selama-lama, dan bumi di sini yaitu hati. Jadi rupanya dengan sebab banyak makan, nya tergantung makanan dari makanan. Banyak makan, lebih-lebih yang haram, walaupun sedikit, nya adalah sangat berpengaruh kepada anggota tubuh katanya. Karena tamsilan kepegah makanan perut itu, yang ada dalam perut itu bagaikan benih lagi biji. Kiban yang biji menan timo haji. Kiban diri dalam perut katanya menayakai tubit. Itu bit lewat anggota, kekuatan lewat anggota katanya. Bahkan cik memang kepegah ken zuru' menteng, ken ba'i menteng hanagat apabila hanagat biji. Tapi bumo akan rusak. Maksud daripada bumo hino itulah hati. Maksud daripada bumo hino adalah hati. Ternyata karena hana bereh bunuh bak makan ataupun banyak makan, mengakibatkan kepada rusaknya hati. Geji bak le pajuh makanannya kan le ta pajuh makanan mesti bang katro tu le nyan menteng mak akibat katanya kan malam jai tak pajuh makanan subuh mempengaruhnya pada bedah bunga aci perasa aja pengaruh kan kok jai tak pajuh makanan berkelamnya mempengaruh nyamban. Makanya bukan tidak makan, tapi aturlah pola makan, jangan terlalu kenyang. Le ta pajuh makanan jai tak putra ya isa sika lemah, sika beut, sika tengut macam tu. Sika pediung tumpak haju karena perut hanya katrau. Dan daripada yang demikian itu barang yang sampai kepada kami daripada
Ma'ruf al-Kursi, bahwasanya berkata ia, apabila puasa engkau maka tilik atas apa sesuatu yang engkau berbuka puasa. Dan daripada demikianlah kepegah, iaitu guyu jaga perut getanyo, maka nekun lethiro syekh yang bernama Ma'ruf al-Kursi putra ni pegah, apabila gata ta puasa tak perhatikan nanti wata buka pu makanan yang gata berbuka. Yang pertama ni pegah, tanya kan kata puasa, puasanya suatu ibadat, baik sampai dah buka ngatah naget gada fafahala puasa tu. Apabila engkau berbuka, apabila puasa engkau, maka tilik atas apa sesuatu yang engkau berbuka puasa. Makna atas apa sesuatu yang engkau berbuka puasa, teh putra makanan yang kata buka puasa daripada engkau dapatkan. Dan siapa engkau berbuka puasa, bunuh dari apa? Kiban model, kiban model makanan yang tanya baju. Olehnya bakso kita yang berbuka puasa. Ada kenjut makanan halal tidak tetapi karena hasil beliau makanan tersebut haram, hasil dia haram, jadi ke masalah sit so yang bi makanan berbuka puasa ke katanya. Olehnya makanan siapa yang engkau makan le tinjau tilik atas apa sesuatu yang engkau berbuka puasa, ngenpu tak buka puasa. Siapa yang engkau berbuka puasa, pu makanan siapa, makanan siapa, menyebutnya siapa engkau berbuka puasa, ngento dah buka puasa. Kan talakek kan goknya yang jamu katanya, urungnya bagaimana? Sebabnya pengaruh sit. Jina mana maksudnya? Peh tak perhatikan makanan di pakiban ada buka puasa. Ka olehnya ada takalala ngento katanya berbuka. Teman katanya yang berbuka puasa. Sebab kadang-kadang BO tu bak preh-preh katanya untuk buka puasa, kata berada pahala katanya. Mata duduk di meja makan yang bak preh untuk berbuka puasa, kata berada pahala puasa dengan mengupat-upat pegah yang bukan di atas yang sebenarnya, kan rusak pahala puasa katanya. Yang juga pihak perhatikan. Olehnya siapa engkau makan, makanan siapa engkau makan, tepo makanan leh macam berarti. Yang pertama kiban model makanan, yang kedua ngenso urung yang tak nak buka puasa, yang kelih so sedekah makanannya, so bi makanannya. Hanya menyesalah-salah mendum rusaknya kiban model makanan yang tanya pajuh. Makanan halal, makanan tidak halal, banyak kita makan ataupun tiada. Olehnya ngenso yang taduk katanya tetap berbuka puasa, yang juga pengaruh. Sebab kadang-kadang relah pahala puasa katanya ngen makanan, relah pahala puasa katanya ngen urang yang taduk tak nak berbuka puasa, relah pahala puasa katanya tergantung urang yang bersedekah bodoh. Kadang-kadang harta haram. Ini juga ke masalah sit. Sampai truk kenan, walaupun kadang-kadang tanya hanya mau memperhatikan. Pada sampai truk kenan nepegah Ma'ruf al-Kursi. Mana nepegah you perhatikan. Maka beberapa orang yang makan satu suap, maka terbalik hatinya daripada barang yang ada atasnya, tiada kembali kepada halnya selama-lama. Makna beberapa kan tira dua tegakun betapa banyaknya menyurah katanya lempah le urung-urung akibat daripada saboh suap yang gepajuh, saboh am sebagai makanan yang gepajuh, tapi karena makanan yang hana jelah, makanan yang hana betul, gotnya yang berkon kaget ge jino ka berbalik, wate ka berbalik hana limuo ke got ge, karena pakan salah bak pajuh makanan. Pernah sang ceritakan hino, yaitu na sira urung sira urung yang saleh lah takun gotnya gelakukan tawaf dalam setiap malam, 1000 ge tawaf. Geperhatikan tekle sira urung, nya sira anak muda yakin diji dilakukan tawaf 1000 ge tawaf dalam semalam. Nah urung yang rupanya yang memperhatikan anak mudanya. Geperhatikan diji diknan yakin bak ditawaf. Oh sabah huro gejamu anak mudanya, gecoba sabab. Gecoba dengan makanan yang syubhat ataupun yang haram, bolehlah. Syubhat boleh dikatakan ataupun haram. Pokoknya untuk berpengaruh kepada ibadat ji. Hana leuthat pi baju ji. Ternyata malamnya naju kan yang haram yang syubhat. Ternyata malam selanjut ji watai ji dinek puput leher tuh ge ditawaf. Dari 1000 leher tuh tinggal. Nya syubhat.
Olehnya malam selanjutnya ipajuh lam makanan yang harum ke jamu. Nyan mesigau hai tawaf li. Yang kehino kena pegah watai berbalik tanya kepada beer tu tang-tang ka benci taju kepada pun ibadatnya. Pakai beer tu pengaruh daripada makanan. Yang kekuatan kita tanya sebab ipat sumber ji cukup memasalahnya karena memasalah putra yang tak pertama. Rumai tanya sang-sang han meri. Jino kan pegat perbandingan mata ngak meri ajikalan pajuh makanan yang napah bak perut tu. Itanyo hanji kenang keung musu aji pajuh keung. Itanyo hanji kenang mame aji pajuh mame. Itanyo hanji kenang lemak aji pajuh lemak. Memasalah perut puhana. Memasalah kesehatan katanya puhana. Menokeh bak banyak makan. Pengaruh tak kepada perbuatan kebaikan dan kejahatan tanyo. Walaupun tanyo hana terasa. Ka, jino pakan tanyo hana terasa. Bohle tak pajuh makanan, dit tak pajuh makanan laganya nanti bentuk ibadat. Karena tanyo kan urung Jumaat pubung ibadat. Le tak pajuh makanan laganya nanti tak pubung ibadat yang fardu, menyona yang sunat sempat tak pubut, menyohana kakahana. Ada tak pubut yang hana tak pajuh yang hana gat laganya nanti. Tak pajuh yang subahat menan, tak pajuh yang hari menan, tak pajuh yang halu menan. Karena tanyo kan urung tak pugat satu rutinitas tanyo untuk ibadat. Hana si tanyo kan musuh pamaji meno nyo lan tip-tip siura semalam lun beuna baca Quran si on 2 on le on musuh menan lun beuna zikir sekian lun beuna muno nya beuna aci rutin ibadatnya sigaga aci pajuh banyak makanan yang halal bela pajuh aci mempengaruh gede puana pengaruhan. Nah cuma hana meri mempengaruh lagi benar pegah sebab tanyo hana taci coba kenaret munyo taci coba cukup pengaruh. Tanyo rutin, tanyo biasa sering bangun malam pemaji untuk tahajud. Nyan dicipajuh segaga makanan yang banyak. Nya hai dah bedah le. Ataupun tak bedah tapi dengan terpaksa, dengan payah, dengan susah payah. Mono ke tamsilan gambaran ji yang tak pegah buno lagi mesti tapajuh makanan yang hanapah bak tubuh tanyo ataupun hanapah dengan kesehatan katanya. Hanjit pajuh lemak, tak pajuh lemak. Hanjit pajuh keung, tak pajuh keung. Yang pengaruh ke lambung tanyo, pengaruh kepada tubuh tanyo lah. Ya, nyambat menokeh pengaruh makanan yang tidak halal, makanan yang banyak kepada kekuatan untuk taat katanya. Yang kehinan sumber yang. Ya, nyambat. Tu mah hana meri yang kelagi dapah bunuh. Hana taci coba untuk tak perbanyak ibadat. Menyo taci coba merian. Kebukti ji, urung-urung kalau kebuktikan, lagi contoh maksudkan, lagi urung lam suluk. Orang lam kalut, aci pajuh makanan lele lam suluk. Mutawaju, tatawajuh hai, mutawirid hai duduk trep. Lam kalut lagi yang sit, yang le yang kedengar tu, hai tak sama dia. Menyo tadi kata kalut tak tarikat sama dia. Tadi ke le model, nak gecok tarikat sama dia, nak gecok tarikat Yasin Taman, ya tarikat putakun surah Al-Fatihah, selawat dan sebagainya. Banyak tarikat. Tega beramal dengan tarikatnya, nya pakai banan. Kalau tentu nyaman bak gedu karena banyak makan ni Pak Buno. Nyahinan ke baru muhi pakon karena goknya tengah gelawan kepubuk ibadat berarti tengah gelawan nafsu akibat daripada banyak makan. Demai tanya han meri lagi haba buno dah pegah. Ya, karena memang golom taci coba untuk tariyadhah tu, untuk taci coba untuk pula ibadat. Menyo kata taci coba untuk pula ibadat nya katruknya nya kam lawan yang tu. Ya, nyo kehino ke pegah betapa banyaknya manusia yang padahal hanya makan sesuap saboh ipajuh tetapi kadang-kadang berubah akhlak ji dari god kepada hana god han membalik le ke god lagi sabi ke hana god ya nah yang menanya sangat berpengaruh kan ya ka selama-lamanya dan beberapa daripada satu makanan yang mengharamkan berdiri malam. Beberapa daripada satu makan yang mengharamkan berdiri malam makna mengharamkan tertegah. Dan juga beberapa yang betapa banyaknya letat manusia yang ipajuh makanan yang haram ternyata dapat tertegah dia daripada bangun malam untuk pubuk ibadat. Dan beberapa daripada satu pandang menegahkan membaca akan surat yang lom. Nyo akibat yang tanyo kurang tersadari, nyo perlu menjadi catatan bagi tanyo. Betapa banyaknya manusia yang makan satu suap makanan ternyata berbalik akhlaknya dari baik kepada tidak baik.
betapa banyaknya manusia-manusia yang makan makanan yang haram, dia akan tertegah untuk salat tahajud di waktu malam. Oleh Allah, betapa banyaknya pandangan-pandangan dengan sekali pandang, ternyata dapat menegah dia daripada membaca satu surat Al-Quran. Tak berkata cukup dapat pupuk ibadat. Ternyata pengaruh pandangan mentang pengaruh. Mata tanyo galak ipandang ya hana-hana ged. Babah tanyo galak ipajuh ya hana-hana ged ataupun banyak makan. Nyu sangat mempengaruh kepada kekuatan untuk pupuk taat tanyo. Pengaruh tan. Ya, yang kejut, selangkah kita menuju kepada maksiat, maka selangkah itulah gedanyo telah meninggalkan taat. Apabila kita berlari melakukan maksiat, maka kita bagaikan berlari meninggalkan taat. Nyo pengaruh. Walaupun tanyo hana terasa bak tubuh tanyo. Lagi urung ka biasa ikutnya. Ka biasa hana budak-budak bunga semayang tubuh, sabe poso kurung biasa manteng. Biasa manteng ikutnya nyan. Nyan hajit apa biasa lagi nyan. Menanti bak banyak makan, bak banyak memandang yang sia-sia. Dan bahwasanya hamba makan akan satu makan yang diharamkan berdiri setahun, maka lazimkan bahwasanya hamba makan akan satu makan maka diharamkan berdiri setahun. Kadang-kadang akibat daripada satu suap makanan yang haram, makanan yang hana faedah ataupun yang syubhat takun, maka ternyata situn haikli bedah tengah malam, situn hana gad geli lagi tirara urang kagak putrut hana gad kana. Igotnya urung rutin dalam berjamaah. Di saat hana gejak le, hana tanggung-tanggung, hana duh-duh le semuji situn. Jumaat tak kaya nak gejak ngau raya le hana jak-jak le. Hana tanggung-tanggung boleh jadi lagi kan. Lagi tirara urang berkah rutin dalam majlis taklim. Wadah hana gejak le, nya kan tirara dua orang mu bulan kadang mutun nya baru gejak le. Yang kejut watak berubah getanyo, nafsu getanyo akibat makan getanyo, itanyo akan trip terendam dalam sia-sia kadang-kadang ataupun dalam haram. Trip man. Nyo akibat daripada satu suap makanan saja, ternyata situn goknya diharamkan berdiri malam maksudnya. Untuk puput ibadah malam hak ile situn umpah trip. Kan hana ge pupuk ibadat sira semalam lima mate. Hak ge pelele ibadat ge yang lain. Maka lazimkan olehmu hai laki-laki dengan menilik yang halus. Maka coba kita perhatikan, kita renungkan berhalus cara termikir. Buduhnya pegat perbandingan kera tu. Otak fikir kera terbayangkan sang hana memberi faedah sapu dengan makanan yang tayo paju kepada kekuatan untuk pupuk taat sang. Baik menan perbandingkan. Aci perbanding punya makanan hana bereh lang perut gedanya lagi ada bergabunau. Makanan yang hana sesuai lagi perut gedanya. Kan sakit tu. Kadang-kadang ngan sebab lu tapajuh makanan yang kacirit tu. Ngan lu tapajuh makanan yang kahan cirit di putar-putar perut tu. Yang akibat daripada makanan yang hana bereh yang bak tubuh gedanya kan. Menokeh kita bergabunau. Menokeh berdapat terasakan akibat daripada banyak makan ternyata membuat gedanya hana taat kepada Tuhan. Geje urung-urung awai pula urung-urung kan dalam masa menuntut ilmu urung awai nyu sangat sedikit makan karena dengan banyak makan banyak minum akan membuat getanya le tengen le banyak dahak le genehe patai le genehe cepat membuat lupa sehingga itanya sabah-sabah bab ilmu bagah tak je ketua tu kita pelajari sabah bab ilmu karena banyak makan ni pengaruh akibat daripada lupa dia pakan karena banyak makan banyak minum. Kan berarti banyak makan banyak minum kan banyak lendir dan kekurangan kerongkongan tanya. Hanya juga salah satu sebab sehingga getanya bagah tua tu kepada ilmu-ilmu agama. Ya, ini pengaruh tabut habina tua tapi sabi. Dan bahwasanya maka lazim olehmu hai laki-laki dengan menilik yang halus dan memeliharakan sehingga-hingga pelihara yang sangat-sangat pada makanan kamu. Wajib atuh getanya berkebit-kebit terjaga. Tak jaga tak taatnya daripada makanan kita baik berlebih-lebihan. Hai pajuh jut. Menurut prosedur ditanya, menurut kiban kebutuhan bak makan. Lada murung, sabah bungkuhnya kali lebih yang sangat ke pajuh. Lada urung sabah bungkuh payah tamah bacut tu. Tapi hana mudarat tak taatnya. Etnan kakak berlakunya yang baik sampai itu bak tubuh ke hibrat ke. Tadi kan beda-beda tanya. Beda-beda kebutuhan bak makan. Jika ada bagimu dapat penolong dengan hatimu
Apabila engkau ingin mendapatkan penolong dengan hatimu, artinya hatimu dapat membantu kamu untuk taat kepada Allah Ta'ala, maka atur pola makan. Usahakanlah makanan jangan terlalu banyak. Dan cita di dalam ibadah. Apabila nak rencana katanya, nak bercita-cita untuk ibadah, untuk bedah tengah malam, untuk berikla tak pakai tubuh katanya pada ibadah, yang ke pelihara ile jaga ipat bak makan. Bak makanan ipat. Maka bagi Tuhanmu, ibadah bagi Tuhanmu. Artinya apabila katanya tatim jaga pelihara makanan, insya-Allah akan tertolong, tanya akan mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala dalam hal ibadah, dan juga akan terbentuk hati yang beres untuk tanya dapat taat. Cerah, biasa cerah hati ke. Inilah pada asal makanan hingga ada pada jalannya. Menukuh pada dasar daripada sumbernya, yaitu daripada makanan, dan jalan-jalan yang terjadi daripada sebab makanan itu. Kemudian lazim atasmu dengan adab padanya. Dan juga dalam makan itu kita jaga adab, kita pelihara adab. Karena hanagat adab juga mempengaruhi. Hai banyak makan ke hanagat adab walaupun halal. Olehnya makan hana terpelihara adab, adab makan. Apakah makannya sambil berdirinya ke hana adab? Makan sambil berjalan. Punya ulama-ulama urung saleh makan sambil berjalan karut marwah ke. Harap marwah ya. Nya juga jaga hati adabnya. Dan jika tiada adalah kamu orang yang menanggung bagi makanan dan mensia-siakan bagi hari. Singkira hana tim jaga, berarti katanya sabe disibuki le urusan makan, menanggungnya disibuki le urusan makan, dan yang nasi le tubuh hari-hari katanya. Yang nasi sibuk katanya buat fikir makan, uronyo makan sehat. Sehingga makan sehat. Hai makannya memang untuk kesehatan, memangnya. Tapi katanya uronyo yang nanya sangat-sangat dia fikir. Sehingga nyan sabi-sabinya kakak tit. Karena sanya kami ketahui dengan nyata bahwasanya ibadah tiada datang daripada suatu apabila penuh perutnya dengan makanan. Menunggu begah karena ibadah han dak puput yang menaju apabila perut kapunuh dengan makanan. Perut kapunuh dengan makanan. Tak kala mentam sudah puasa, tetap buka puasa nyan paju sekedar nyaringan tubuh untuk atetanya tak sembahyang tarawih. Tajak jamaah. Cuma di saat perut kapunuh dengan makanan, nya hana mangat le dak puput ibadah, hana nyaman le ju. Si kata ngut, tuju si kalema, tuju si kakebah, sang kakewut, kamu mang macam jumtruk pakon karena kekuatan di pak kalebeh. Hai ile dak puput taat, hai ile dak puput ibadat. Hanya sangat mempengaruhi dari makanan ke bah. Ya, dan jika engkau gagahikan nafsumu atas demikian itu, walaupun kedeh kita paksa nafsu katanya. Di saat makanan jai tapajo, walaupun tak paksa katanya kiban cara tanya berburuh dalam taat, nyohe susah payah apa-apa hati dan lawankan dengan bagai tipu daya dan katanya lawan. Maka tiada ada bagi demikian itu ibadah lezatnya dan manisnya. Walaupun kedih getanya lawan kiban cara baik tak puput, ataupun getanya lawan kiban cara berhasil tak puput ibadah, tipu daya haji, maka akan susah. Akibat daripada makan makanan yang banyak-banyak pun nyu akan menyusahkan getanya buat tak puput ibadat, walaupun getanya lawan sekuat tenaga teh. Getanya lawan tetap akan menyusahkan. Han akan merupakan kelezatan dan manisnya berbuat ibadat. Lezat berbuat ibadat tetap merupakan. Kata kil, karena demikian itu kata kil. Ada kata ulama, jangan engkau tamak dengan manis ibadah serta banyak makan. Jangan engkau tamak dengan manis ibadah serta banyak makan. Maknanya adalah mana tamak harap. Baik tiap harap getanya untuk tarempa mangan bak pubun ibadat apabila makan mentang banyak. Nya hana putai harap. Nya makna jangan engkau tamak. Hana putai harap tanya bujuk ke urang yang mangan bak pubun ibadat menyo makan mentang banyak. Dan di mana ada bercahaya pada diri yang tiada ibadat. Tuman pat na hidup cahaya, pat na hidup kemuliaan bak tubuh ya hana ibadat. Dan tetapi pada ibadat dengan tiada lezat, bahkan ibadat yang kitanya pubut terkedi pun tak paksa diri kitanya bertapubun ibadat
maka ibadatnya akan kita kerjakan dengan tiada lezat dan tiada manis. Han akan lezat dan han akan nyaman, han akan mangat nikmat kita buat ibadat. Karena inilah kata Ibrahim bin Adham. Nepegah le Ibrahim bin Adham, apa katanya? Bersahabatku kebanyakan rijalullah. Rijalullahnya urung salehnya. Lain rijalullah, nya urung saleh, urung taat kepada Allah Taala. Urung khalwah, jak kalut, jak ibadat, jak menyepi di gunung-gunung. Nya gekeun rijalullah. Jadi nepegah le Ibrahim bin Adham, lun rame ngen lung urung saleh dum, rijalullah dum di dalam Jabal Libanon. Yan, bak gunung Libanon. Nyahinan tak jai urung giak kalut kenandum. Giak suluk giak ibadat yang kenandum. Elong kok lem turi ngau urungnyan. Nyen nepegah le Ibrahim bin Adham. Putra teman lem turi ngau urungnyan, maka adalah mereka itu berwasiat akan daku. Urungnyan gebi wasiat kelon, nyambang gepegah. Berwasiat mereka itu akan daku, putra gepegah. Kembali kepada abnaud dunia. Nyan nyambang gekeun. Kembali engkau kepada abnaud dunia. Hai makna daripada abnaud dunia, anak-anak dunia urung-urung awamnya, urung yang lalu agaknya no teuro ke harkat ke ro gepubuh ibadat sekedar sagai tegedi giak beut nah sekedar sagai kan gecok wate untuk giak khalwah ibadat kan geriyadhah dro gekeun cuma urung yang disibuki le pekerjaan hari-hari agaknya ibadat cuma sekedar yang gekeun kan abnaud dunia ka. Jadi sampaikan pesan-pesanku kepada mereka. Nyambanikeun le sahabat-sahabat Ibrahim bin Adham yang tengah kalut, yang tengah ibadat di Jabal Libanon, Jabal Gunung Gli. Putra teman, maka ajarkan olehmu akan mereka itu dengan 4 perkara. Yang purna orang-orang awam nyoput macam, yang enggak merupakan kelezatan bab pemuk ibadat. Mesti lagi tanya, ajari mereka itu 4 perkara. Nyen pegah le Ibrahim bin Adham. Nyen sampaikan lengon gak nyen. Nyen cerita le Ibrahim bin Adham, ino bak tanya. Ayang pegah le Imam Ghazali dalam kitabnya. Kibang ke pegah. Yang pertama kata olehmu bagi mereka itu pegah siat kepada abnaud dunia, anak-anak dunia, anak yang sibuk dengan urusan dunia, pegah kepada mereka itu. Putra dah sampaikan, barang siapa banyak makan tiada lezat ibadat. Ini satu. Apabila banyak makan maka tidak akan pernah engkau dapatkan kelezatan berbuat ibadat. Ini kata Ibrahim bin Adham wasiat kepada kitanya. Yang atanya disampaikan le urung-urung ahli ibadat, le urung-urung khalwah, le urung-urung suluk bahasa katanya, urung-urung yak kalut, yak ibadat dalam gli Libanon yan. Yang peh dapat teh lagi yang kagerasa le urungnya. Nah, yang pertama, barang siapa banyak makan maka tiada dapat lezat ibadat. Yang kedua, barang siapa banyak tidur maka tiada dapat di dalam umurnya berkat keberkahan. Artinya banyak makan tidak mendapatkan kelezatan ibadat, banyak tidur tidak mendapatkan keberkahan umur. Hai le tae le sia-sia umur hana berkat gekeun. Ada makna daripada berkat ziyadatul khairi fi syai'i, lebih kebaikan pada sesuatu. Tak tergedi umurnya, sesuatunya umur mesti. Berarti lebih kebaikan dalam umur. Yang kebaik le tengok ngajaga hati. Hai jina itanya mandum-mandum dapat tak ambil keberkahan-keberkahan dalam hari-hari dan malam-malam mudanya. Misalnya keberkahan waktu subuh. Igap sampai-sampai rempak keberkahan waktu subuh. Itanya sampai-sampai tengok tu macam rempak keberkahan waktu subuh. Kata boleh. Keberkahan bangun tengah malam. Igap merempak walaupun 3 ge. Walaupun seminggu nak 2 ge leh ge. 2 ge leh ge. Jangan seminggu nak tahajud iji. Nasib merempak keberkahan. Di urang yang hantar pernah tahajud sepanjang malam tidak pernah mendapatkan keberkahan. Yang mana misu. Begitulah waktu-waktu yang lain, yang afdal, yang lebih, yang sebenarnya getanya mendapat keberkahan dalam waktu tersebut. Cuma hantar timcok kakak hantar terempak. Makanya yang kedua wasiat daripada Ibrahim bin Adham, wasiat daripada rijalullah bunuh kepada Ibrahim bin Adham, sampaikan olehmu pula barang siapa banyak tidur tiada dapat dalam umurnya itu berkat. Yang ketiga, barang siapa menuntut ridha manusia maka jangan nanti akan ridha Tuhan. Barang siapa mentang yang na la mati katanya yang ingin terharapkan bersenang manusia, nyo hana putan harap bersenang Tuhan. Karena golon tentai yang senang-senang manusia, senang Allah Taala katanya golon tentai. Lebih-lebih lah manusia yang dok ngurusan dunia, tentu saja yang diharap bak katanya, yang diinginkan bak katanya bertentangan dengan yang Allah Taala inginkan. Manusianya diajak katanya pada yang sia-sia, diajak katanya untuk tayak puturut di
untuk tak turut nafsu ji nyoli manusia. Nyoli manusia diajak katanya untuk yang hanagat, untuk nak turut nafsu ji. Cuman untuk tak nak turut nafsu ji, apakah oleh Allah Taala ridha ke kenan? Nyo kenan tak pertempatkan. Jadi kesimpulan ji yang kelih wasiat lom adalah barang siapa mencari ridha manusia, maka jangan harap dia akan mendapat ridha Tuhannya. Yang makna jangan nanti akan ridha Tuhannya. Hai tanya bersenang urang katanya. Tak pernah bersenang urang kalau detik Allah Taala senang katanya. Karena biasa hut-hut manusia bertentangan dengan yang diinginkan oleh Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, barang siapa membanyakkan perkataan yang sia-sia dan yang mengupat-ngupat, maka tiada keluar daripada dunia atas agama Islam. Na'udzubillah. So yang letat begahaba, ruh lam upat, macam-macam lah yang jik kedausa, nyo tiada keluar daripada dunia atas agama Islam. Yang kejut lagi cerita Fudail bin Iyad, salah sabuh mati hana selamat iman 3 tak gemupat. Itu tak anggapnya hal biasa orangnya. Tak caci gop, tak hujat gop, tak upat gop, bilikut gop, masya-Allah tu. Pada kata duk hana bahan lain pegah, kegop saja tak pegah. Nyo perkara yang biasa terjadi, sabi-sabi terjadi. Sabi-sabi yang kejut, itanya koreksi diri tanya masing-masing. Nyo bahaya, kan leh macam ke pegah. Pakan gadah iman murid Fudail bin Iyad, leh macam dosa ke pebut. Sepanjang udip hantam pernah ke pebut kejahatan kecuali leh boh. Yang pertama dengki kepada saudara ke. Yang kedua mupat. Ibadat ju mupat ju sehingga gadah iman. Yang kedua minum minuman keras, minum khamar dalam setiap tahun sekali, padahal gejepnya keubat kan kegalak-galak ke nak menderita satu penyakit gejak bak seluruh doktor hana ubat ipegah kecuali dalam tip-tip siton drone payah nijep minuman keras sehingga gejep tu mati gadah iman nyan gepulu mah lumpo nyan bak gemlumpo le gure ke le Fudail bin Iyad murid gaknya yang kejadian nyan nyamban ke pegah nyo kitabnya ke pegah cuman je otak ke deukun tu nah ke pegah. Jadi heboh dosa mantang yang kepubut kasib untuk pegadah iman pulam dosa lain-lain tu ada pudu tu sifat terkabur sifat macam-macam lah dum sifat-sifat tercela dan kejahatan-kejahatan yang lain ya nyamban hanya mudah-mudahan kaji eno mantang dan kata Sahal rahimahullah. Jadi sebagai kesimpulan ji sumber kejahatan yang ketiga daripada anggota tubuh hutannya iaitu perut. Maka hendak kita perhatikan apa yang kita masukkan dalam perut. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat, halal berlebih-lebihan atau bagaimana. Ini sangat mempengaruhi kepada kekuatan katanya. Oleh alam ada beberapa pesan daripada rijalullah, ahli-ahli ibadat di gunung Libanon kepada Ibrahim bin Adham yang disampaikan ke katanya. Tanya abrak dunia dia tanya urung-urung awamnya. Yang pertama putra pesan taulang 3 tu wasiat putra wasiat tersebut yaitu barang siapa banyak makan, maka tidak akan dia dapatkan kelezatan berbuat ibadat. Yang kedua, barang siapa banyak tidur, maka tidak akan mendapatkan keberkahan daripada umurnya. Dan barang siapa mencari ridha manusia, maka jangan harap dia akan mendapatkan ridha Allah. Dan yang keempat adalah barang siapa banyak berkata-kata yang tidak ada faedah, lebih-lebih yang haram, seperti mengupat dan sebagainya, maka ingat, dia tidak akan dapat menyelamatkan agamanya waktu dia mati. Ini pesan-pesan yang sampaikan ke katanya. Nyan kemenan. Ya. Meninggalkan makanan yang habis ya. Yang ke sebenarnya hiji boh bedit yang dasar pun nilai. Idanya orangnya boh bela nafsu besar, tenaga kurang tu. Hai kurang tenaga bak makan, nafsu besar, tapi hiji boh je le bedit. Boh bedit walaupun tanya sang orangnya sang bela dak jit apa makanan karena terlalu dek tahan mese. Ji boh tetap dit hilai walaupun nak tamah hente. Jino tak terkedi makanan yang getanya pajuhnya, tak terkedi makanan yang getanya pajuhnya kasib ada pajuh. Tapi nak lebih baik tu ai. Apakah dengan sebab pajuh lom bacuk tu yang tak anggap tanya baik mubazir, pajuh ipak bacuk tu baik mubazir. Apakah nyan tak anggap dengan pajuh nyan gat tetap naga sit. Karena kamu darat ipak bak tubuh tanya. Katro tu. Tinggai makanan. Hana gi pajuh le sit mudarat bak tubuh tanya.
Karena pakan tinggai makanan tak tergedi pun dosa mubazir menyebut hanagat satu dosa mubazir ngan pajuh makanan banyak golon tentai sabah dosa antu karena katega bak pajuh makan kagalak ibak ikun kegop kagalak idenga ya hanagat kagalak ikalan ya hanagat cukup je timoh dosa-dosa yang lain kan sabah jadi raya mafasid rupanya dengan masalah dengan sebab banyak makan tak banding daripada meninggalkan atau yang lebih benar pula mata yang lebihnya anjit tajuk ke haibu tu umpama ji sisa tajuk ke mi kucing tajuk ke binatang umpama ji yang ji baju hansit kira mubazir tak membuang-buang haibu tu sisa saya dapat juhli jadi yang perlu pegah dengan sebab banyak makan cuma akibat alasan barang kapan anjit tanya temenan kita pu banding sola akibat ngan tapaju hepa bacut tu dengan sebab kita yang tinggalkan yang kejut ponkan ni ji kita yang sedikitkan geyu sedikitkan kah wallahu a'lam bissawab sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu